Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat This pagi, Prof. meeting is being recorded. Sudah hadir semua ya? Masih ada yang belum, Prof. Masih ada yang belum? Baik, silakan on kamera dulu. Sebelum kita mulai. Nah, teman-teman sebelum mulai ya, kemarin saya cek beberapa yang sudah mendaftar di Saung Blogger Kampus itu, memang ada yang saya pikir pertama tolong dibedakan antara deskripsi blog dengan deskripsi artikel ya. Lihat masih ada yang buat deskripsinya yang minimal 100 kata itu mendeskripsikan artikel. Tidak. Ya, harusnya yang dideskripsikan adalah sebenarnya blog itu apa sih gitu loh, tentang apa sih gitu loh. Ya, siapa yang buat gitu kan. Lalu kemudian yang kedua juga screenshot. Screenshot dari blog itu adalah tampilan depan blognya. Jangan tampilan ketika Anda masuk ke Blogger. Ya, itu salah. Nah, kemarin sudah saya upload contoh yang Erlangga kalau tidak salah ya. Itu seperti itu. Erlangga pun sebenarnya masih salah kemarin tuh. Screenshotnya yang dia screenshot adalah isi di dalam bloggernya. Mestinya tampilan pada saat blog tersebut diakses gitu ya. Itulah yang di screenshot. Dan perhatikan ketika men-screenshot diupayakan ukuran filenya ya kurang dari 50 ya 50 kilobyte gitu loh. Jadi dibuat kecil supaya apa? Supaya loading gambar tersebut di blog Anda itu tidak sulit. Karena apa? Karena kalau file screenshot-nya itu besar, itu ketika loading akan sulit gitu loh. Ya. Nah, bagaimana cara mengkompres? Itu carilah di Google. Kalau dia JPEG itu dikompres aja dengan menggunakan mini JPG misalkan, ya, atau mini PNG, ya. Kalau memang filenya ekstensinya PNG misalnya. Kalau JPG bisa dikompres, ada kok banyak di web itu bagaimana mengkompres ya file yang tadinya besar, terutama di gambar itu menjadi kecil. Nah, ini yang paling penting supaya apa? Supaya orang yang berkunjung ke blog Anda itu tidak mengalami kesulitan ketika mengakses. Karena kalau gambarnya saja filenya besar, itu bisa-bisa loading blog tersebut menjadi lambat. Gitu. Ya, jadi tolong diperhatikan. Nah, nanti kalau sudah katakanlah seminggu atau minggu berjalan itu blog, ada tugas bagaimana Anda mulai mencari iklan publisher sebagai publisher ya untuk ditempatkan di blog Anda. Itu nanti berikutnya. Baik teman-teman, kita mulai saja. Pertemuan kali ini kita akan bahas terkait dengan dua kata penting yang di dalam konteks kewirausahaan itu jadi wajib hukumnya. Ya. Tanpa dua kata penting ini, maka jangan sekali-kali kita memahami terkait dengan kewirausahaan. Ya. Atau jangan mengaku sebagai seorang entrepreneur manakala dua kata ini tidak ada di dalam diri Anda. Ya. Nah, apa dua kata itu? Kita lihat.
Sudah terlihat ya? Nah, dua kata itu adalah apa namanya? Kreativitas dan inovasi. Ya. Kita pertemuan hari ini kita akan membahas apa sih kreativitas dan inovatif, mengapa itu penting, dan bagaimana kita bisa menjadi seseorang atau individu yang kreatif dan inovatif. Karena ini adalah modal jika Anda mau jadi entrepreneur. Nah, pertanyaannya kreativitas itu apa? Ini semacam proses ya, proses berkaitan dengan memikirkan sesuatu yang baru. Yang baru itu artinya entah itu cara, entah itu metode, entah itu teknik, yang berbeda dibandingkan apa yang sudah ada sebelumnya, atau apa yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Nah, orang kreatif akan memikirkan sesuatu yang, saya ingin sesuatu yang beda dibandingkan orang lain. Jadi intinya kreativitas itu adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa, ingat ya, gagasan aja atau ide saja, asal itu sesuatu yang baru, ya, yang berbeda dibandingkan kebanyakan orang pada umumnya, itu sudah kreatif. Maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya, yang kata kuncinya. Misalkan Gojek. Gojek lahir karena proses kreativitas. Ya, pendiri Gojek pada saat itu melihat kok orang transaksi atau memanfaatkan apa namanya jasa ojek itu secara fisik. Jadi kalau kita butuh ojek, kita lari atau datangi pangkalan ojek, ya kan? Betul nggak? Barulah transaksi ada di situ. Tapi karena kreativitasnya seorang Nadiem Makarim diri Gojek itu, dia melihat mesti ada sesuatu yang bisa menghubungkan antar kedua apa namanya pengguna ini. Satu sisi pengguna ojek kalau bisa dimudahkan tanpa harus dia datang ke pangkalan ojek, yang mungkin untuk di perkotaan besar pada saat itu gampang mencari pangkalan ojek. Tapi kalau misalkan agak sedikit di pinggiran kota besar, bisa jadi untuk mencari pangkalan ojek itu harus berjalan kaki cukup jauh misalkan. Atas dasar itu, kenapa tidak ada satu apa namanya, satu mekanisme atau satu jasa yang bisa melayani atau menghubungkan keduanya? Nah, karena Nadiem Makarim mungkin ya, latar belakang pendidikan teknologi, ya dia kemas dengan cara membuat aplikasi yang dengan aplikasi tersebut memudahkan si pengguna ojek maupun si driver ojek bertransaksi secara maya gitu ya, melalui teknologi digital misalnya. Ya. Si pengguna kirim order, kemudian apa namanya driver ojek online, Grab, gitu ya, order tersebut dan transaksi akan berhasil. Ya. Padahal aplikasi saja. Tapi ini sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Gitu loh. Nah, ini kreatif. Berpikir kreatif itu melihat dengan sudut pandang baru. Di luar dari kebiasaan. Kadang-kadang masyarakat umum, orang yang kreatif itu seringkali dianggap aneh. Gitu ya. Karena bertindak atau berpikir di luar dari tatanan yang sifatnya konvensional. Lalu menemukan hubungan baru. Bisa jadi ya hidup ini kan terkoneksi antar satu dengan yang lainnya. Ya, bisa jadi ada satu konektivitas yang terputus tadi seperti contohnya Gojek, mestinya
ada sesuatu yang bisa secara real time, on time, gitu ya, yang menghubungkan antara customer dengan apa namanya providernya, ya. Dalam hal ini adalah driver ojek misalkan, dengan menggunakan aplikasi tertentu. Membentuk kombinasi baru. Ya bisa jadi sesuatu itu sudah ada sebelumnya, gitu ya. Misalkan kalau di industri kuliner, ya, kalau Anda di bisnis kuliner dibutuhkan kreativitas apa dalam hal meramu menu. Sebenarnya menu itu sudah pernah ada di restoran lain, gitu. Tapi proses kreatif Anda muncul yaitu bagaimana mengkombinasikan menu-menu yang ada di berbagai restoran, kemudian Anda bereksperimen, jadilah menu unggulan misalkan di warung atau restoran Anda. Kan menunya bukan sesuatu yang baru, gitu kan. Tapi bagaimana Anda memodify, ya, menjadi sesuatu yang baru, memodifikasi menu tersebut menjadi sesuatu yang baru dan menjadi unggulan dari bisnis kuliner Anda. Nah, menurut Robert Olson, ya, the art of creative thinking itu pada dasarnya mengacu pada tiga saja. Tiga pertanyaan dasar. Pertama adalah apa kreativitas itu? Tadi saya jelaskan, kemampuan berpikir dalam melahirkan gagasan atau ide yang baru dibandingkan dengan sebelumnya. Lalu pertanyaan berikutnya, mengapa manusia harus berkreasi? Dan sebetulnya menurut saya kreativitas itu ada pada diri manusia. Setiap orang punya modal kreativitas. Hanya persoalannya bagaimana orang tersebut memanfaatkan atau tidak kemampuan kreativitas tersebut. Jadi Tuhan itu sudah adil. Setiap orang dikasih kemampuan untuk berkreasi. Lalu kalau tidak, ya, Anda tidak akan merasakan hidup seperti sekarang ini, gitu loh. Kalau sejak Anda lahir, mungkin lahir Anda tergantung sama orang lain, ya, sama orang tua misalkan. Tapi ketika sudah mulai menginjak anak-anak, ya, kemudian remaja sampai sekarang, tidak akan pernah lepas dari proses kreatif. Kreatif bagaimana supaya Anda bisa survive, menjalani hidup. Dan harus ada terobosan-terobosan. Ya. Sebab kalau Anda kemarin diminta untuk mengisi, ya, instrumen kreativitas untuk mengukur seberapa kreatif Anda, gitu. Kalau skornya 0, ya tentunya Anda sudah tidak hidup lagi di dunia ini, karena tidak mungkin. Ya. Apa hambatan untuk menjadi kreatif? Ini juga menjadi satu pertanyaan, ya, yang harus dijadikan acuan ketika kita bicara creative thinking, berpikir kreatif. Ini tadi sudah, ya, kreativitas adalah kemampuan untuk mencipta. Kreativitas dianggap sebagai kemampuan untuk menghasilkan gagasan baru, hampir sama sih Robert Olson itu definisi yang dikemukakannya. Nah, satu hal yang penting, dari semua makhluk yang ada di dunia ini, hanya manusia yang dikaruniai akal. Itulah yang membedakan manusia diciptakan sebagai makhluk yang berakal, sementara hewan diciptakan tetapi tidak punya akal. Karena kemampuan modal akal tersebut, manusia bisa menentukan dirinya sendiri. Self-determination. Proses berpikir di situ. Memilih sesuatu yang menurut pertimbangan manusia tersebut ini adalah bermanfaat untuk dirinya atau tidak. Itulah karunia yang diciptakan atau diberikan kepada manusia oleh Tuhan. Dan ini adalah modal untuk melakukan proses berpikir kreatif. Jadi kalau dikatakan, wah saya bukan orang kreatif nih, tentu. Belum tentu. Tinggal bagaimana sebetulnya Anda mendefinisikan kreativitas.
Nah, kreatif menurut John Adair menghadirkan sesuatu benda atau hal yang sebelumnya sama sekali belum ada. Ya kan? Kalau tadi Robert Olson lebih kepada gagasan, kalau John Adair itu lebih kepada produk ya, yang dihasilkan itu belum pernah ada sebelumnya. Ide yang kreatif dikaitkan dengan ide yang baru, paling tidak bagi orang yang bersangkutan. Artinya, misalkan kita menemukan sesuatu ide yang baru, ya, mungkin tadi karena kita mencari ada hubungan yang terputus, ada kita mencoba mengkombinasikan menjadi sesuatu yang baru dari yang sebelumnya belum pernah ada, menjadi sesuatu yang unik karena kita meramu dari berbagai sumber, itu juga kreatif. Ini tadi, ide kreatif ini dapat melibatkan sebuah usaha penggabungan dua atau lebih ide berbeda. Makanya saya selalu menuntut, karena kalau Anda rajin menulis artikel di blog, itu mengasah kreativitas. Mengasah kreativitas. Meski seringkali teman-teman mahasiswa berpikir cara berpikirnya instan gitu ya. Sekian banyak artikel di internet, sudah saya copy and paste aja gitu ya. Itu nggak kreatif namanya. Boleh copy and paste tapi sebutkan sumbernya. Kalau itu memang kita tidak bisa menulis dengan kreatif, padahal sebetulnya teknik yang copy and paste itu bisa dihindari kalau kemampuan kreativitas kita ada. Jadi gunakanlah ATM misalkan. ATM itu singkatan dari amati, tiru, tapi jangan lupa M-nya modifikasi dengan gaya Anda sendiri. Ya. Jadi jangan polos buat artikel itu hanya meng-copy paste dari blog orang lain. Ciri sifat orang yang kreatif menurut Billboard, fluency. Jadi di dalam mengungkapkan ide gagasan yang baru itu dia ungkapkan secara lancar, sehingga orang mudah memahami, oh iya ternyata idenya seperti ini ya. Gitu. Bukan sesuatu yang abstrak, apalagi ide tersebut tidak bisa Anda jelaskan gitu ke masyarakat umum. Dan itu fleksibel, ya, keluasan dalam pemecahan masalah, tidak kaku gitu ya. Jadi kalau menemukan satu masalah, orang kreatif itu akan mencari dulu sebagai penyebab, kemudian kalau sudah tahu penyebabnya, ya cari solusinya, tapi solusi pun tidak hanya satu, ada beberapa pilihan alternatif. Nah, seorang yang kreatif itu dia fleksibel. Bisa saja solusi A diterapkan, tetapi ternyata ada pilihan lain, solusi B ternyata lebih bagus lagi, solusi C malah lebih bagus lagi. Fleksibilitas. Originally, keaslian, mempunyai gagasan asli, meskipun sebenarnya tidak ada sesuatu yang asli, yang baru sama sekali, tetapi orang kreatif itu bisa tadi, ya, coba meramu, mencoba mengkombinasikan beberapa metode atau cara yang sudah ada dengan metode yang baru yang dibutuhkan. Kadang-kadang keaslian ini agak sulit. Elaboration dapat menguraikan secara rinci, redefinition, perumusan kembali dengan perspektif yang baik. Inilah ciri-ciri kemampuan orang kreatif. Jadi ingat, kalau Anda memang fluensi, Anda fleksibel, Anda suka melahirkan gagasan-gagasan yang orisinil, mampu melahirkan gagasan secara rinci, sehingga orang mudah memahami, kemudian meredefinisi, ya, perumusan kembali dengan perspektif yang baik. Nah, tentu proses kreatif itu bukan tanpa hambatan, ya. Pastilah ada hambatan. Nah, hambatan kreativitas itu sendiri adalah
kebiasaan, ya. Orang yang tidak kreatif itu males karena sudah terbiasa enjoy dengan status quo, misalkan. Ngapain sih saya berubah? Ngapain sih secara saya harus cari capek-capek memikirkan sesuatu yang baru kalau pola atau metode yang lama masih bisa saya gunakan. Nah, ini persoalan kebiasaan. Keterbatasan waktu dan energi, orang yang tidak kreatif itu selalu mengeluh, saya nggak punya waktu gitu, untuk memikirkan sesuatu yang baru atau untuk menemukan metode yang baru. Pakai aja lah metode yang sudah ada. Ketidakmampuan mengenali masalah, ya. Jadi kadang orang melihat suatu masalah itu hanya berpikir dari permukaannya saja, padahal sebenarnya akar masalahnya dia tidak cari. Nah, kadang kalau orang ditanya kenapa tidak mau mencari akar permasalahannya, sekali males, main sih capek-capek, takut gagal, kritik orang lain, puas diri, tidak berpendirian, kesulitan memusatkan konsentrasi. Inilah hambatan-hambatan yang seringkali muncul sehingga kreativitas seseorang itu tidak terbangun dengan baik. Ini adalah bagaimana Anda kalau mau jadi orang kreatif, ya hindarilah pola-pola seperti ini. Coba, mari kita exercise nih seberapa kreatif Anda. Ya, perhatikan baik-baik. Romeo dan Juliet terbujur kaku di lantai. Ada air tergenang di dekat mereka. Satu-satunya jendela di ruangan itu terbuka. Kira-kira apa yang terjadi sih gitu? Kalau Anda mengamati atau mendapatkan fakta seperti ini. Romeo dan Juliet terbujur kaku di lantai. Ada air tergenang di dekat mereka. Satu-satunya jendela di ruangan itu terbuka. Siapa yang bisa menebak? Apa yang terjadi? Aksal? Atau Anissa? Apa yang nice? Mungkin itu karena jendela terbuka, kita tahu pada saat itu tuh sebelumnya ada hujan, terus hujannya itu airnya masuk ke dalam gitu, terus Romeo dan Juliet lagi jalan, terus jatuh Pak. Terus kena palanya jadi gitu. Oke, jadi Romeo dan Juliet itu siapa? Apa? Romeo dan Juliet itu manusia. Anissa? Coba ulangi lagi jawaban Anda. Iya, jadi menurut saya Romeo dan Juliet terbujur kaku di lantai karena dia terpeleset oleh air genangan yang disebabkan oleh air hujan yang masuk melalui satu-satunya jendela yang terbuka. Oke, jadi si Romeo dan Juliet, kata Anissa, itu mati, ya, wafat, itu dikarenakan dia terpleset, gitu ya, terpleset karena pada saat itu hujan besar dan jendela di ruangannya terbuka. Mungkin bisa jadi jawaban itu benar. Ada yang lain? Ensa? Kesetrum kayaknya Prof itu Prof. Oh, Lukman bilang kesetrum. Iya, kan sering tuh kalau kita lihat di berita-berita ya ada orang lagi jalan di pinggir jalan, habis hujan, jalanannya tergenang itu tiba-tiba mati kesetrum kan. Kalau terbujur kaku gitu biasa kena kesetrum accident. Oh, karena banjir ya, karena Iya. banjir besar masuk ke ruangannya air, kemudian kesetrum, dua-duanya Mungkin mati. ada kabel electricity yang putus, kabelnya kena di air. Nah nanti terus mereka berdua lagi jalan mungkin nginjak airnya udah sama-sama tewas. Oke, nggak apa ya. Kalau tadi Anissa katanya terpleset, tapi kalau Lukman bilangnya kesetrum. Ada lagi yang lain? Silakan. Ikan, Pak, ikan. Apa ikan maksudnya? Siapa yang tadi bilang?
Romeo siapa yang? sama Julietnya ikan, Pak. Oh, ini siapa? Bella. Tapi Bella, saya nggak bisa. Bel. Gimana Bel? Kalau menurut saya, itu kan dia terbujur kaku di lantai. Itu Romeo dan Julietnya kayaknya ikan deh. Soalnya kan kalau ikan kan, kalau misalnya di akuarium, terus kalau misalnya dia kayak keluar gitu kan, pasti kan mati kan di lantai karena nggak ada air. Makanya ada air tergenang di dekat mereka gitu. Tapi nggak tahu sih, Pak. Ya, berarti Bella udah pernah baca apa PT ini ternyata ya. Ya, jadi cerita lengkapnya begini. Nah, dua ikan tengah berenang ya dalam akuarium mereka yang terletak dekat jendela nih. Tiba-tiba angin bertiup kencang karena jendelanya terbuka kan, meniup gorden. Menimpa akuarium dan akuariumnya jatuh. Mereka ikut oh namanya di bowel kayak seperti di gambar ini, kemudian jatuh otomatis kan apa namanya akuariumnya pecah ya, pecah. Nah kebetulan yang nama ikan itu dua ikan itu namanya Romeo dan Juliet, teman-teman. Ya, jadi ya orang bisa berpikir macam-macam. Lukman bilang kesetrum itu sih Romeo Julietnya karena banjir. Anissa bilang terpleset itu karena tadi apa air hujannya masuk ke kamar gitu. Ternyata cerita ini gambarkan bahwa itu dua ekor ikan di dalam akuarium. Akuariumnya tertimpa angin besar gitu karena jendelanya terbuka, lalu akuariumnya jatuh, ya terkapar lah itu namanya Romeo dan Juliet itu. Nah, kebetulan Romeo dan Juliet itu nama dua ekor. Ya, jadi setiap orang punya persepsi berbeda-beda. Jadi intinya bahwa kreatif itu adalah melihat dengan sudut pandang baru. Banyak orang tadi mengatakan seperti Lukman, ya bisa jadi kesetrum gitu ya. Karena berpikir Romeo dan Juliet itu adalah memang itu nama manusia, betul kan? Nggak salah. Anissa juga begitu, nggak salah. Gitu. Karena selalu yang dialami oleh Man dan Anissa bahwa seorang terbujur kaku, ya, ketika ada genangan air, lantas orang berpikir bahwa oh itu pasti kesetrum matinya. Ya. Tetapi ternyata cerita di balik itu lain lagi faktanya. Ya. Sebenarnya masalah yang kita hadapi tidak berubah, tapi yang kita ubah adalah cara kita memandang sesuatu masalah tersebut. Dan bagaimana kita mengubah pola pikir kita agar selalu positif. Jelas ciri dari orang kreatif ataupun inovatif, mereka adalah orang-orang yang selalu berpikir positif. Tidak bisa dikatakan orang itu kreatif ketika cara-cara berpikirnya atau pandangannya itu selalu berpikir negatif. Kenapa? Kalau udah berpikir negatif, dia tidak bisa melihat peluang yang ada ya, jauh ke depan. Tapi orang selalu berpikir positif meskipun misalkan dia gagal, gagal itu menurut saya itu hanya apa ya, kesuksesan yang tertunda gitu. Tapi kalau orang yang berpikir negatif ketika gagal, wah yang disalahin Tuhan. Tuhan nggak adil, Tuhan itu nggak sayang sama saya sehingga saya gagal. Itu orang berpikir negatif. Padahal orang yang berpikir positif bisa jadi Tuhan memberikan sesuatu yang lebih baik dibandingkan dari yang gagal tadi. Beda kan orang berpikir positif dengan orang berpikir negatif. Maka jika Anda mau menjadi individu sukses, selalu berpikir positif. Karena dengan demikian itu modal Anda untuk bisa selalu kreatif. Teknik kreatif. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kreativitas seseorang itu bisa dilatih, Prof? Bisa. Karena tadi sebetulnya kan saya katakan bahwa Tuhan itu adil. Semua manusia yang diciptakannya itu sebenarnya punya modal untuk menjadi orang kreatif. Hanya persoalannya individu tersebut atau manusia tersebut
mampu tidak menggali bahwa sebetulnya dia itu punya modal kreatif. Dengan tadi kan ada diceritakan ada hambatan-hambatan kreativitas kan, mulai dari kebiasaan, selalu berpikir bahwa ini menghabiskan waktu dan energi, ya, dan sebagainya. Nah sebetulnya tadi kreativitas itu sebenarnya bisa dilatih. Banyak kok pelatihan-pelatihan terkait dengan bagaimana membekali Anda dengan proses yang kreatif. Ya. Ada teknik create katanya, jadi itu singkatan dari combination maksudnya, ya. Kemudian random, kemudian membuat eliminasi, menggunakan alternatif, coba cara pikir terbalik, dan E-nya itu kasus ekstrim. Tadi membuat komunikasi baru. Sekarang Anda bisnis linear, ramukan menu-menu dari kompetitor kalian misalkan. Ini restoran A, enak nih menunya ini nih ya. Restoran B, kok enak menunya ini ya. Dari plus minus kedua menu restoran kompetitor Anda coba ramu menjadi satu menu tersendiri yang menjadi menu unggulan Anda. Itulah proses kreatif berasal dari mengkomunikasikan menjadi sesuatu yang baru. Menggunakan input yang random, ya, dari masukan itu dilakukan secara acak, gitu ya, acak. Kemudian membuat eliminasi, memilah-milih, ya, mana ide-ide yang memang sebetulnya sulit untuk dieksekusi, mana ide-ide yang realistis untuk dieksekusi. Karena orang berpikir kreatif itu banyak banget ide di kepala aja itu. Ya. Menggunakan alternatif, ketika misalkan memang mau mencari solusi dari persoalan yang ada, kadang-kadang mencoba cara berpikir terbalik. Tadi misalkan Lukman sama Anissa berpikirnya ya itu kejadian biasa, selalu biasa. Kalau melihat orang terbujur kaku, di sekitarnya ada tergenang air, maka berpikirnya udah kedua orang itu meninggal karena tersetrum, karena tadi terpleset. Ternyata orang yang berpikir cara berpikirnya terbalik, itu ternyata itu 2 ekor ikan gitu ya. Yang di akuariumnya jatuh karena tertimpa gorden, karena anginnya kencang. Kenapa? Nah, jendelanya terbuka, gitu ya. Akhirnya akuarium pecah, dan terbukti namanya ikan. Kalau akuariumnya tempat hidupnya tidak ada lagi. Atau dilihat dari kasus-kasus yang sifatnya ekstrim. Nah, ini tadi ada yang menyarankan juga kalau proses kreatif kan sebetulnya kreatif yang benar itu adalah dia melahirkan ide-ide yang orisinal, yang asli. Tapi ternyata sangat sulit, ya. Jadi bukan berarti proses kreatif kita itu berhenti di situ. Ada yang menyarankan menggunakan teknik amati, tiru, modifikasi. Jadi untuk menghasilkan sesuatu yang baru yang dibandingkan dengan yang ada sebelumnya. Jadi seeing, imagining, dan drawing. Teknik visual thinking. Jadi mengamati, kemudian membayangkan, lalu mengambil satu kesimpulannya. Tapi tidak lebih dari konsep ATM, amati, tiru, modifikasi. Jangan amati, tiru, pakai. Nah, itu berarti copy and paste namanya. Ya. Tips meningkatkan kreativitas, tingkatkan penggunaan otak kanan Anda melalui stimulus visualisasi tujuan, mempelajari seni musik, serta berolahraga, jalan kaki tanpa alas katanya. Ini macam-macam aja untuk teknik-teknik meningkatkan kreativitas. Kenali hambatan kreativitas Anda dan lakukan rencana aksi untuk mengeliminir hambatan tersebut. Biasakan berpikir berbeda.
Biasanya kalau Anda ikut pelatihan-pelatihan tentang kreativitas, itu banyak games-games yang melatih Anda untuk berpikir kreatif. Kreativitas terdiri dari 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Jangan berpikir bahwa orang yang kreatif itu menemukan ide-ide atau gagasan baru itu orang yang tadi 99% akibat dia bertapa gitu ya. 1%-nya kerja keras, itu salah. Gitu. Tapi memang kreativitas itu sendiri menurut Thomas Alva Edison, penemu bola lampu, dia mengatakan bahwa sebenarnya kreativitas itu hanya 1% inspirasi, 99%-nya lagi adalah kerja keras. Inovasi. Nah, lalu lanjut dengan kata kedua. Ide, gagasan yang muncul dari proses kreatif itu kalau tidak dieksekusi menjadi sesuatu yang bernilai tambah, itu hanya proses berpikir kreatif saja. Harus ada langkah selanjutnya. Bagaimana ide gagasan itu kemudian dieksekusi menghasilkan sesuatu nilai tambah, itulah yang disebut dengan proses inovasi. Ya. Jadi inovasi menurut John Adair, proses menemukan atau mengimplementasikan sesuatu yang baru ke dalam situasi yang baru. Konsep kebaruan ini berbeda dari kebanyakan orang karena sifatnya relatif. Apa yang dianggap baru oleh seseorang atau pada suatu konteks dapat jadi merupakan sesuatu yang lama bagi orang lain. Jadi sebenarnya intinya gini, kalau kan tadi saya katakan seorang entrepreneur itu harus selalu mampu berpikir kreatif dan inovatif. Kreatif saja tidak cukup, harus dilanjutkan dengan inovatif. Jadi misal Anda punya ide brilian, ada satu bisnis baru yang belum pernah ada sebelumnya, yang menurut Anda ini cocok untuk saya dirikan bisnis tersebut. Tetapi kalau sampai batas memikirkan saja, yaitu baru proses berpikir kreatif gitu. Tetapi ketika Anda melakukan aksi, oke, kalau gitu saya jalankan bisnis ini, itu maksud proses inovatif. Ya. Artinya mengimplementasikan ide-ide gagasan baru yang lahir dari proses kreatif, kemudian dieksekusi dan memberikan nilai tambah. Inovatif juga memikirkan dan melakukan sesuatu yang baru yang menambah atau menciptakan tadi nilai manfaat ekonomi. Misalkan Anda menemukan di masyarakat sampah berserakan. Kalau itu Anda berpikir, ya sudah sampah adalah sampah. Buang aja. Tapi orang yang kreatif selalu berpikir, orang kok buang sampah terus tidak pernah berpikir, ada nggak kira-kira manfaat dari sampah itu ya? Maka misalkan Lukman yang berpikirnya kreatif, mesti ada cara atau mesti ada sesuatu yang menurut orang lain kan sampah berpikirnya itu adalah sesuatu yang namanya juga sampah, ngapain sih gitu, kotor gitu kan, ngapain Anda korek-korek gitu kan. Tapi orang yang berpikir kreatif, ya mungkin kebanyakan orang berpikir bahwa sampah itu kotor, tapi menurut saya ada sesuatu benefit di situ yang bisa kita manfaatkan dengan cara proses daur ulang sampah. Akhirnya apa? Lukman berpikir, kalau gitu sampah sekian banyak dibuang oleh orang, saya ambilin aja deh, saya pilah-pilah lagi gitu kan, mana yang bisa saya jual, mana yang bisa saya recycle, kemudian menghasilkan nilai tambah dan menghasilkan uang buat saya jadikan itu bisnis. Ada juga orang yang sukses berbisnis dari sampah gitu ternyata. Ya. Itu orang inovatif. Untuk menghasilkan perilaku inovatif, seseorang harus melihat inovasi secara mendasar sebagai proses yang dapat dikelola. Karena ini sudah menyangkut aksi atau implementasi dari proses berpikir kreatif sebelumnya.
Nah, creative thinker, pemikir-pemikir kreatif mempunyai power untuk atau kualitas untuk menghasilkan ide. Ingat, creative thinker hanya bisa menghasilkan ide atau gagasan saja yang orisinal, sesuatu yang baru. Sementara inovator memperkenalkan sesuatu yang baru atau sebagai sesuatu yang baru seperti produk atau layanan di pasar. Artinya sebetulnya prosesnya sebelum menjadi inovator, mesti dia adalah berpikir kreatif dulu. Inventor kombinasi antara creative thinker dan inovator. Ya, biasanya wirausaha itu yang sejatinya dia adalah inventor. Ya. Jadi berpikir kreatif dan sekaligus inovator. 3 hal perilaku inovatif: idea, generating ID, harvesting ID, developing implementing this ID. Jadi mulai individu atau kelompok dalam menghasilkan gagasan, mengembangkan produk, ya, itu brainstorming dulu. Gitu. Brainstorming dulu, kemudian pokoknya lemparkan aja ide-ide apa yang ada, baik itu yang biasa-biasa saja sampai yang ide nyeleneh, yang penting di brainstorming itu dikeluarkan saja. Nanti dari situ kemudian pilah memilih gitu ya ide-ide tersebut, mana yang bisa realistis dieksekusi, mana yang tidak. Lalu kemudian mengembangkan prototipe dari ide tersebut sehingga menjadi satu produk yang siap misalkan dipasarkan. Ini proses inovatif. Nah, sayangnya memang saya belum menemukan instrumen yang kalau kemarin kan ada isi instrumen kreativitas ya, saya belum menemu instrumen yang inovatif, nanti kita coba cari-cari sama-sama. Tapi paling tidak ada guideline dari John Adair bahwa karakter individu yang kreatif itu dia memiliki ciri-ciri visi yang jelas, ya, mampu mendefinisikan sasaran yang spesifik dan mengambil manfaat dari kegiatan yang dilakukan. Kemudian mampu menghadirkan contoh, masalah, wujud nyata, ide, wujud dengan rasional, ya, artinya ide itu bukan semata ide yang mengawang-awang, ide yang di langit, itu yang tidak bisa direalisasikan, gitu kan, tapi ide tersebut dia dapat menjelaskan bahwa bisa dieksekusi, mendapatkan dukungan, berani dan mampu mengambil risiko yang telah diperhitungkan dalam menghadapi kesulitan dan hambatan. Ini karakter individu yang memiliki perilaku inovatif. Ya, memang instrumennya saya belum temukan, tetapi Anda checklist aja lah. Kira-kira Anda punya visi yang jelas tidak, gitu ya? Mampu nggak mendefinisikan dengan baik sasaran yang spesifik dan bisa mengambil manfaat dari kegiatan yang akan dilakukan. Mampu tidak menghadirkan contoh, masalah, atau wujud nyata ide secara rasional. Kemudian apakah Anda dapat dukungan orang sekitar Anda untuk merealisasikan ide tersebut? Beranikah Anda mengambil risiko untuk menghadapi kesulitan dan hambatan ketika ide tersebut dieksekusi? Mampu memotivasi, menginspirasi orang lain, mampu mempengaruhi untuk menggerakkan dukungan, nanti bisa dipelajari. Mampu mengatasi hambatan, memiliki ketekunan, mampu meyakinkan seluruh anggota kelompok akan terlibat secara penuh. Jadi itulah orang-orang yang kreatif, inovatif ya, inovatif. Paling tidak di sini John Adair memberikan 10 karakter ya. Bisa Anda checklist kira-kira saya termasuk orang inovatif atau tidak, ya renungkan saja karakter-karakter ini. Cari tahu, sementara menurut George James sama sih sebenarnya ya, orang kreatif itu mampu mencari tahu teknologi baru, proses, teknik, ide-ide baru, menghasilkan ide-ide kreatif, ya, tapi tidak sebatas ide saja, dia harus mampu juga mengeksekusi. Nah, dari sekian karakter yang dipaparkan oleh George James dan Joseph, ini apakah
karakter-karakter tersebut ada pada diri Anda atau tidak. Tapi pada dasarnya karakter-karakter ini hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh John Adair sebelumnya. Kalau Scott and Bryce ini memaparkan tentang tahapan-tahapan perilaku inovatif itu ada 4, ya. 3 tahap, ya. Perilaku inovasi tahap pertama itu dimulai dari pengenalan masalah, ya, mengidentifikasi masalah, menghimpun ide atau solusi. Kemudian tahap 2 berusaha mencari dukungan untuk ide tersebut agar bisa direalisasi. Tahap ketiga menyelesaikan ide tersebut dengan menggunakan prototipe inovasi, ya, yang akhirnya bisa dieksekusi dan kemudian punya nilai tambah baik untuk diri dia sendiri maupun untuk masyarakat. Jadi perilaku inovatif itu merupakan proses yang bertahap, kegiatan yang berbeda dengan perilaku individu yang berbeda sesuai dengan yang dibutuhkan pada setiap tahapannya. Ini yang diingatkan oleh Scott and Bryce, ya, bahwa perilaku inovatif itu bukan sesuatu yang instan, ya, ada tahapan-tahapannya. Model perilaku inovatif Scott Bryce ini meliputi 4 sistem yang saling berinteraksi, ya. Yang pertama lingkungan dan perilaku inovatif. Level individu, lingkungan merupakan interpretasi kognitif situasi kelompok yang diberi label lingkungan psikologis, ya. Lingkungan mempresentasikan sinyal-sinyal penerimaan individu, lalu kemudian individu menggunakan informasi untuk merumuskan harapan dan tindakan. Ya, jadi pada level dirinya sendiri itu ada faktor lingkungan yang berpengaruh bahwa individu ini bisa menghasilkan sesuatu yang inovatif. Ya. Perilaku model lainnya adalah dari sisi kepemimpinan. Seorang pegawai tidak akan bisa inovatif, kreatif dan inovatif jika pemimpinnya tidak memberikan contoh, ya, atau tidak mendukung. Jadi misalkan Anda seorang pemilik usaha, berharap karyawannya itu inovatif, tetapi Anda sendiri tidak memberikan fasilitasi kepada mereka agar mereka mau berpikir inovatif, tidak memberikan dukungan pada proses inovasi mereka, ini tidak akan terjadi. Jadi inovasi individu itu juga tergantung kepada dukungan dari atasannya. Dukungan lain dari kelompok, dari timnya, anggota tim yang lainnya. Karena kaliber 10 lidi, kalau Anda bekerja sendiri, satu lidi, itu daya ampuhnya untuk menyapu itu kan tidak banyak dibandingkan kalau satu lidi digabung jadi satu, itu menjadi satu kekuatan, ya. Itu yang namanya tim, ya kan? Sepintar apapun Lukman, gitu, kalau di dalam tim, ya, anggota tim yang lainnya tidak support, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang manusia diciptakan oleh Tuhan untuk jadi makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain. Lalu gaya pemecahan masalahnya juga dilihat. Model perilaku inovatif individu, ya ini tinggal dibaca saja, ya. Ini lebih kepada kalau Anda belajar di pengantar manajemen, gitu ya, di bahasan-bahasan terkait dengan kepemimpinan. Bahwa kepemimpinan itu sangat berpengaruh terhadap perilaku inovatif karyawannya. Principle of innovation, menurut Peter Drucker, bertujuan sistematis dan diawali dari analisis peluang. Jadi selalu melakukan SWOT analisis. Inovasi antara konseptual dan perseptual, inovator yang sukses menggunakan otak kanan dan otak kiri. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa orang kreatif itu selalu menggunakan otak kanan, gitu ya. Tapi proses inovator untuk menjadi inovator itu dua-duanya, otak kanan dan kiri, dioptimalkan.
Inovasi efektif, sederhana, dan terfokus. Jadi inovasi itu bukan sesuatu yang kompleks gitu ya. Bisa saja itu sesuatu yang sederhana. Effective innovation start small. Jadi inovasi yang efektif itu dimulai dari sesuatu yang kecil. Nah, prinsip lainnya, jangan bersifat pandai, minteri, jangan merasa saya terpandai di kelas, kemudian saya pasti orang yang kreatif dan inovatif. Jangan beragam dan mengerjakan sesuatu dalam banyak hal, fokus mestinya. Jangan berinovasi untuk yang akan datang. Jadi solusi sebetulnya tidak benar juga, jangan berinovasi untuk yang akan datang. Karena kan seorang inovator itu harusnya bisa berpikir jauh ke depan gitu loh. Ya. Karena dia harus sanggup juga mengeksekusi, mengambil keputusan terkait dengan investasi. Inovasi itu kerja, bukan angan-angan. Inovasi agar sukses harus dibangun atas dasar kekuatan. Inovasi mempunyai pengaruh sosial dan ekonomi. Jadi sebetulnya kita kenapa wirausaha atau entrepreneur itu dianggap sebagai pahlawan ekonomi. Karena apa? Karena ya dia dengan kemampuan kreatif dan inovatif ya, dia bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat sekitar. Macam-macam inovasi, ada inovasi terkait dengan produk, ada inovasi terkait dengan proses bisnis atau metode, ada inovasi yang terkait dengan jasa layanan. Pokoknya kata kuncinya kalau produk itu sesuatu yang baru, gitu ya, yang belum ada sebelumnya, itu dikatakan produk hasil inovatif, inovasi. Proses bisnis juga begitu. Jasa layanan juga. Sumber ide produk inovatif bisa karena kemajuan teknologi. Sekarang ini kita hidup di era di mana Internet of Things. Segala sesuatunya serba terkoneksi ke internet. Di situ banyak peluang yang bisa dimanfaatkan bagi orang-orang yang kreatif untuk mencari misalkan nilai tambah ekonomi bagi dirinya atau bagi masyarakat lain. Bisa juga karena market forecasting. Makanya Anda kan kemarin ikut mata kuliah ini nggak, mata kuliah Big Data? MKU? Oh enggak ya, nggak ngambil ya? Saya semester 3, Prof. Semester 3 belum. ya? Oke, semester 3. Nah, sekarang itu kan ada prinsip di bisnis kita ini sekarang ya, kondisi sekarang di revolusi industri 4.0 itu. Kalau dulu uang, ya, segala sesuatunya untuk bisnis gitu ya, dianggap raja. Sekarang ini yang dianggap uang itu adalah data. Karena dengan data, kalau Anda kuasai, itu Anda bisa melihat peluang-peluang. Siapa yang menguasai data adalah yang bisa menjadi pemenang. Nah, ini menjadi penting. Kreativitas versus inovasi ini sudah dijelaskan sebelumnya ya. Perbedaan apa yang disebut kreatif, apa yang disebut inovatif, ini dijelaskan di sini. Nah, teman-teman, jadikan kreativitas dan inovasi modal menjadi. Tanpa dua kata kunci ini, jangan mengaku Anda itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi pagi ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa. Nanti saya kirim ke chatroom ya. Silakan sambil ini kalau ada pertanyaan.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sekarang saya bertanya, siapa yang sudah register di Saung Blogger Kampus? Semua sudah? Kak. Sudah, Kak. Bentar ya, nanti akan saya cek, saya akan upload, tapi tidak buru-buru ya, upload satu persatu gitu, cukup membutuhkan waktu juga. Gitu. Mana sebentar ini bahannya? Kewirausahaan digital. Oke. Oke, sudah saya send di chat room PPT-nya, silakan di-download. Baik teman-teman, kalau memang tidak ada pertanyaan, yakin tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya cek teman-teman yang blognya sudah didaftarkan di Saung Blogger, secara bertahap akan saya upload. Kemudian bersiap diri untuk mendaftarkan menjadi publisher iklan. Nah, sudah berapa banyak artikel yang di posting di blog Anda? Erlangga hanya satu ya, masih minim. Nah, untuk merancang artikel yang kedua, berapa Ayo? Buat yang postingan kedua masih belum ada idenya, Pak. Oh, belum ada ide. Nah, untuk ide ini, kalau ide itu nggak muncul-muncul, kalau Anda tidak dipaksa. Bukan ide ya. Tugas membuat artikel yang kedua adalah, catat ya, di channel YouTube saya kan ada digital marketing ya. Pernah lihat kan? Disampaikan oleh dosen namanya Ibu Terry Avilana. Oke, simak video itu, kemudian buat catatan atau artikel terkait dengan digital marketing yang disampaikan di video tersebut. Minimal 800 kata dalam bahasa Indonesia. Ini saya contohkan. Bentar. Ini yang di video terkait dengan digital marketing. Jadi Anda amati video ini, kemudian Anda buat artikelnya terkait dengan digital marketing. Minimal 800 kata. Lalu Anda posting ke blog
masing-masing. Baik, itu ya teman-teman tugasnya. Prof mau Linknya nanya, sudah Prof, saya. saya mau nanya. Silakan, Fadila. itu buat tugasnya kan menonton video ya Prof. Kalau misalkan kita membuat artikelnya sesuai pandangan kita tentang digital marketing, boleh nggak Prof? Boleh silakan. Ini kan hanya untuk menginspirasi Anda aja untuk mulai menulis. Kan ini kewirausahaan digital mata kuliahnya. Jadi biasanya digital marketing atau teknologi digital ya. Itu harus juga Anda pelajari. Oke, Prof, Fadila. Baik Prof, terima kasih. Siapa tadi lagi? Iya, saya Prof mau tanya. Kan kemarin saya udah ngusung tema ya Prof ya, terkait blogger saya tuh tentang apa aja. Nah, itu saya masukinnya tentang kayak hiburan, travel, terus kuliner, sama budaya, Prof. Terus itu nanti yang digital marketing tetap di-upload di blog saya yang itu atau gimana ya, Prof? Apa nggak apa-apa? Di blog nggak apa-apa, tetapi sesuaikan dengan tema niche blog Anda. Niche blog Anda apa? Tadi. Travel, kuliner, budaya. Digital marketing untuk industri atau bisnis kuliner, misalkan gitu. Oh. Ngerti kan? Jangan Ya, baik, teori Prof. digital marketingnya, tetapi aplikasikan dengan apa sih yang dikupas di blog Anda itu. Tadi blognya Kensa itu kan salah satunya kuliner. Sudah, bagaimana digital marketing di bisnis kuliner? Apakah bisnis kuliner memerlukan digital marketing? Oh, baik, Prof. Sama satu lagi, Prof, mau tanya. Kan kalau saya sempat baca, Prof, ya, terkait SEO friendly artikel itu kan antara 300 sampai 500 kata, Prof. Itu 800 benar, Prof? Nih, sekarang ini Google, kalau nanti Anda punya cita-cita ke depan mau cari iklan dari Google AdSense, ya. Google AdSense itu tarif iklannya tinggi dibandingkan ya publisher yang lainnya. Biasanya Google AdSense senang kalau artikelnya itu panjang, ya, minimal 800 kata ke atas. Ya. Tapi kalau hanya 300-500, sebetulnya sah-sah saja kalau Anda memang orientasinya tidak untuk mencari penghasilan tambahan melalui iklan. Gitu. Tapi pengiklan biasanya senang kalau istilahnya jumlah kata di dalam artikelnya itu panjang. Oh, baik, Prof. Terima kasih Artinya ya, Prof. kalau hanya sekedar untuk meramaikan blog boleh, ya, boleh. Atau sekedar latihan dulu 300 atau sampai 500 kata boleh. Ada lagi yang lain? Kalau Prof Dedi blognya di iklannya pakai dari Google atau dari mana, Prof? Google AdSense saya. Oh. Dan itu susahnya minta ampun untuk bisa diterima di Google AdSense. Ya. Karena ada banyak juga, ada Arstera, ada Propeller, gitu kan, ada banyak sih publisher yang menawarkan. Nanti saya list Anda mau pilih mana terserah. Dan untuk bisa daftar. Nah itu di blog saya kan ada tulis pengalaman daftar Google AdSense. Itu perjuangannya juga cukup berat. Bolak-balik saya ditolak gitu. Tolak, tapi saya nggak pantang menyerah gitu kan. Akhirnya kali ke-6 ditolak baru berhasil gitu. Ini memang ketat. Tapi sekali berhasil dan banyak visitornya, lumayan lah, itu seperti buat pasif income Anda. Meskipun dibutuhkan ketelatenan, konsisten, kesabaran. Gitu. Jadi tidak pernah ada blogger yang kaya dari proses instan. Semua berproses. Ingat itu, ya butuh perjuangan. Tapi ketika Anda, ya sebetulnya saya iklan itu hanya sampingan saja, karena blog itu lebih kepada saya ingin isi-isi pikiran otak saya itu ada tertuang di satu wahana gitu ya, sehingga orang lain bisa baca gitu secara gratis tanpa harus beli buku atau apa.
Kira-kira itu sih. Kalaupun nanti saya meninggal, anak cucu saya masih bisa melihat, oh ternyata ada jejak digital kakeknya misalnya, ya, atau ayahnya di itu aja sih. Jadi legacy of knowledge buat saya, mewariskan pengetahuan lah. Itu aja. Kalau ada iklan, ya sekedar untuk mengganti biaya aja nantinya. Karena kan harus beli domain yang top level domain, kemudian ada sewa hosting segala macam, itu aja. Tapi suatu saat mungkin saja saya akan tertarik ketika saya pensiun nanti gitu ya. Daripada nggak ada kerjaan, nah saya jadi blogger aja lah, blogger pensiunan blogger gitu ya. Lumayan dapat tambahan penghasilan. Gitu. Ya itu aja. Baik, dan tidak punya modal, kan tidak ada modal kecuali ketekunan dan kreativitas di dalam menulis. Dan penting ya, melatih kreativitas untuk menulis bukan semata-mata hanya untuk buat blog, tetapi ketika Anda buat skripsi, buat tesis, apalagi buat disertasi, itu nanti Anda akan terbiasa. Oke teman-teman, jangan lupa absen. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Wah, ini sudah bisa di-download ya? Siap, Terima Prof. kasih. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama.